wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpah rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkesempatan hadir dalam webinar Tips Menyelesaikan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis dengan Benar dan Berkualitas tahun 2022. Yang terhormat narasumber webinar hari ini, Vernonia Yorasaki, SKM MKM, Data Analyst, Academic Researcher, dan dosen Biostatistik Universitas Bengkulu. Yang terhormat moderator webinar hari ini, Aisyah Rahmania, MK3, dosen Universitas Darussalam Gontor. Dan yang kami hormati para peserta webinar, tips menyelesaikan tugas akhir, skripsi, dan tesis dengan benar dan berkualitas tahun 2022. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar kali ini. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke sesi webinar, saya mau memperkenalkan sedikit mengenai Clastero Educational. Clastero Educational adalah layanan edukasi era digital dalam semua bidang pendidikan dengan fokus pada pengadaan jasa webinar, workshop, pelatihan, dan pembinaan. Clastero Educational memberikan peluang kepada pesertanya untuk mengupgrade skill, memperluas jaringan, dan menambah ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui setiap kegiatannya. Acara webinar ini juga disponsori oleh Safety Training Institute, PT Cendekia Solusi Nusantara, Nabil Engineering Consulting, dan Jurnalisius. Baik, sebelum sesi webinar kita silakan kepada moderator, mungkin kita say hi dulu kepada moderator. Halo Kak IC. Halo Kak. Mungkin bisa di-on-kan dulu kameranya, Kak. Ada Kak. Jelas ya? Jelas. Mungkin kameranya bisa dihidupkan dulu, Kak. Biar teman-teman peserta tahu. Nah, baik teman-teman semuanya, Kak Aisyah Rahmania ini lahir di Nganjuk 15 April 1965 dan telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga. Kak Aisyah Rahmania telah menerbitkan beberapa artikel ilmiah yang salah satunya berjudul Hearing Loss Risk Factor among Gold Mining Dozer Operators. Dan sekarang Kak Aisyah telah bekerja sebagai dosen di Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Darussalam Gontor. Sedikit informasi untuk peserta webinar, jangan lupa disaksikan webinar ini sampai selesai, karena nanti link absensinya akan diberikan pada akhir acara kita pada hari ini. Mungkin untuk Kak IC, udah siap, Kak? Mohon maaf, Kak Zaki, suaranya terputus. Kalau ini udah terdengar, Kak? Halo? Ya, mohon maaf, Kak Zaki. Terputus-putus. Kalau suara kakak lancar, Kak? Mungkin dari Kak IC udah, apa Kak? Dari suara kakak lancar, mungkin dari Kak IC udah bisa, Kak? Halo, Kak IC? Ya, apakah Ya. suara saya masuk? Udah masuk, Kak. Jaringannya terputus. Oke, Kak. Udah dari Kak IC, udah siap, Kak? Iya, sudah. Oke, kepada Kak IC, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Zaki sebagai MC yang keren sekali pada pagi hari ini. Perkenalkan kembali, saya Aisyah Rahmania, dosen Universitas Darussalam Gontor. Saya dosen di program studi D4K3. Nah, pada kesempatan hari ini, saya diamanahhi oleh Clastero Educational untuk menjadi moderator pada acara seminar pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu, nanti akan ada 2 sesi, yaitu pemaparan materi dari pemateri, kurang lebih 45 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab.
Untuk seluruh peserta bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung ini ya, raise hand mungkin untuk bertanya langsung seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki ke materi intinya, kita akan sampaikan dulu kurikulum vitae singkat dari pemateri kita. Nah, selama untuk pemateri kita pada kesempatan hari ini, yaitu Ibu atau Kak Vernonia Yurasaki, MKM. Nah, beliau ini adalah lulusan Magister Kesehatan Masyarakat dengan major Biostatistics and Population dari Universitas Indonesia. Sebelumnya beliau juga sudah menjadi alumni dari program sarjana FKM Universitas Andalas Sumatera Barat. Nah, beliau sangat produktif dalam melakukan riset dan juga mempublish tulisan beliau baik di kancah nasional maupun internasional. Untuk yang paling penting karena relate sekali pada hari ini, kita temanya adalah mengerjakan TA, skripsi dan tesis dengan benar dan berkualitas ya. Jadi beliau ini juga selama menempuh studinya di S1 dulu juga memiliki organisasi, mengikuti organisasi di berbagai organisasi ya, organisasi mahasiswa, yaitu ada BEM FKM Universitas Andalas, IMKPS, dan juga IAPMI. Jadi nanti teman-teman seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari dan bertanya tips and trik bagaimana sih menjadi mahasiswa yang berkualitas dan juga lulus tepat waktu. Jadi mari kita sambut Kak Vernonia Yurasaki. Selamat pagi, Kak Yura. Ya, selamat pagi Mbak Aisy. Suara saya kedengeran? Terdengar jelas, Kak Yura. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi Kakak pada hari ini? Oh, sudah, Mbak. Ya. Langsung saya assessment saja atau bagaimana? Kami persilahkan waktu dan layar pada Kak Yura. Oke, terima kasih Mbak Aisy atas kesempatannya. Terima kasih juga perkenalannya yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Aisy dan juga Mas Zaki terkait dengan acara Zoom kita pada pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini saya akan memaparkan sekitar 30-45 menit terkait dengan tips menyelesaikan tugas akhir, skripsi dan tesis dengan benar dan juga berkualitas. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman juga sudah memiliki tips dan trik tersendiri bagaimana dalam menyusun tugas akhirnya, baik itu seperti skripsi, tesis, dan juga tugas akhir lainnya. Nah, sudah mungkin memiliki cara-cara dan strategi sendiri. Nah, di seminar pagi ini ataupun yang akan kita bahas adalah saja yang ke depannya, yang penting, poin penting yang harus dan strategi-strategi yang harus kita lakukan agar nanti dalam penyusunannya kita memiliki time management, kita memiliki target yang akan bisa dicapai. Nah, skripsi itu sering kita membuat mahasiswa ataupun nanti tugas akhir dan tesis itu lebih kepada stres dan juga depresi dalam melakukannya. Nah, jika kita ibaratkan seperti permainan atau hidup ini adalah sebuah game, maka tugas akhir, skripsi dan tesis adalah satu level yang harus kita lewati untuk naik ke level selanjutnya. Nah, seperti karir, kita memiliki jenjang karir, kemudian ketika menikah kita memiliki target-target dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang terpenting adalah santai saja, enjoy saja, tugas akhir, skripsi, dan tesis itu tidak hanya kita melaluinya, semua orang melalui dan mengerjakannya juga. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya agar benar dan berkualitas? Benar adalah mengerjakan tugas akhir, skripsi, dan tesis untuk mencapai sasaran yang diinginkan atau yang direncanakan. Nah, berkualitas itu kita mengerjakan tugas akhir, skripsi, dan juga tesis dengan mengatur waktu dan hasil
pada tingkat tertentu. Ada target dan juga tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan agar nanti hasilnya lebih berkualitas. Nah, ini adalah 4 aspek penting dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis agar menjadi benar dan juga berkualitas. Nah, strategi-strategi inilah yang kita perlukan untuk bisa menyusun tugas akhir, skripsi, dan tesis ini menjadi lebih baik. Nah, poin pertamanya adalah dari diri kita sendiri, dari kamu, terkait dengan komitmen dan juga disiplin dalam menyusun tugas akhir, skripsi, dan tesisnya. Yang kedua adalah fokus. Fokus pada topik yang ingin dibahas. Buat lembarnya, lembar perencanaannya atau lembar bimbingannya, pencarian referensi utama dan juga penunjang topik. Yang ketiga adalah pemahaman dasar statistik dan metodologi penelitian. Kenapa ini penting? Karena ada satu bab di tugas akhir skripsi dan tesis yang membahas terkait dengan metodologi penelitian. Nah, yang keempat adalah attitude menghadapi dosen, lingkungan, dan juga teman. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Nah, terkait dengan kamu. Kamu adalah yang akan menentukan tugas akhir kamu seperti apa, skripsi, dan juga tesisnya seperti apa. Apakah sekedar lulus cepat, tulisannya biasa-biasa saja? Apakah harus tulisan bagus, lulus bisa agak lama? Kemudian apakah lulus cepat dan tulisan menjadi bagus? Nah, ini tergantung dari pilihan masing-masing. Kita yang tahu kapasitas dari diri kita sendiri. Karena nanti yang akan mengerjakannya adalah kita sendiri. Maka yang menentukan ini atau pilihan ini ada di kita. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Itu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, faktor internalnya apa saja? Bisa berkaitan dengan motivasi, tujuan yang kita ingin capai, serta semangatnya untuk pantang menyerah, kemudian juga ada time manajemennya. Nah, motivasi dan tujuannya bisa kita kaitkan dengan kapan kita akan lulus, apakah setelah itu setelah lulus misalnya dari D3, setelah mengerjakan tugas akhir, apakah akan lanjut ke S1, atau dari nanti setelah lulus S1 akan lanjut ke S2, menuju master degree-nya, atau setelah S2 nanti kita tertarik untuk bekerja di perkantoran atau bekerja bersama orang asing di NGO, lembaga non-government, atau setelah menyelesaikan studinya kita lebih tertarik untuk menikah dan memiliki target-target tujuan hidup yang lainnya gitu. Nah, untuk time management sendiri itu kita harus membuat target. Nah, teman-teman atau Bapak dan Ibu juga bisa menargetkannya apakah akan selesai dalam 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Nah, dibuat timeline-nya. Timeline-nya bisa di bulan pertama, itu kita melakukan elaborasi topik, kemudian mencari sumbernya sebanyak mungkin, membuat latar belakang, kemudian melakukan bimbingan rutin dan juga revisi. Di bulan kedua, bisa dengan melengkapi kajian pustaka, pengembangan hipotesis juga, dan langsung dicicil persiapan mencari objek penelitiannya. Dan yang penting selalu bimbingan secara rutin dan revisi. Di bulan ketiga, kita bisa melakukan pelengkapan untuk metodologi penelitiannya. Kemudian mencari pengumpulan datanya, kemudian melakukan bimbingan rutin dan juga revisi. Di bulan keempat, kita bisa melakukan review bab 1-3. Never ending revisi. Nah, harus lakukan cek dan recheck lagi, review, kemudian revisi. Nah, selesaikan pencarian dan pengumpulan datanya, kemudian lakukan analisa data dan cari justifikasi hasil. Nah, yang terakhir tetap harus bimbingan rutin dan revisi. Di bulan kelima, kita bisa melengkapi bab 4-nya. Elaborasi hasil sebaik mungkin, kemudian buat bab 5, review terus bab 4, bimbingan rutin dan revisi, dan yang terpenting kita sudah mempersiapkan persiapan sidang skripsi atau tesisnya dan tugas akhirnya. Di bulan ke-6, kita mengurus administrasi kampus untuk daftar sidang, kemudian melakukan sidang TA, skripsi, dan tesis, dan nantinya akan mencapai target untuk bisa lulus. Nah, aspek penting yang kedua yaitu penentuan topik dan menulis latar belakang. Nah, menulis itu sederhana, sekedar kombinasi pemikiran dan juga perenungan yang disalurkan lewat kata-kata.
Ide itu bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Maka kita harus jeli dalam melihat subjek mana yang kira-kira memungkinkan untuk diselesaikan dengan segera. Yang terpenting, pertimbangkan batas waktu studi kita, biaya kuliah yang telah dikeluarkan, kemudian biaya penelitian, dan tingkat kesulitan dalam pengambilan datanya. Cari topik yang benar-benar kita interest, yang kita sukai. Dan yang terpenting adalah berikan batasan dan juga tujuan yang jelas agar penelitian tetap terfokus. Nah, ketika topik tidak disetujui oleh dosen pembimbingnya, nah apakah kita akan dilema? Karena memang topiknya seringkali mungkin berbeda antara interest kita dan juga interest dosen pembimbing atau fokus dari research dosen pembimbingnya. Namun yang perlu dilakukan adalah tetap menyampaikan gagasan dengan alasan yang mantap, kemudian dengarkan feedback dari dosen pembimbingnya. Jika setuju, lanjutkan. Jika menolak, dengarkan rekomendasi dari dosen pembimbingnya. Nah, ikuti apa yang jadi rekomendasinya. Sehingga kita memudahkan komunikasi dan tidak berarti kita pasif saja menunggu arahan dari dosen pembimbingnya. Ada komunikasi dua arah. Tips lainnya adalah siapkan dirimu dalam menghadapi tugas akhir, skripsi, dan tesis. Itu minimal 1 semester sebelum mengambil tugas akhir, skripsi, dan tesis ini. Segera ambil mata kuliah metodologi penelitiannya. Dan yang terpenting juga ikuti workshop yang berkaitan dengan tugas akhir, skripsi, dan tesis. Seperti bedah jurnal. Bagaimana nanti cara akses jurnal, dari mana database yang bisa kita akses, dan bagaimana jurnal yang open access dan tidak open access, kemudian bagaimana cara mencari referensinya. Seperti dari EndNote dan juga Mendeley, itu bisa kita langsung mencari referensi sesuai dengan topik-topik penelitian kita. Nah, selanjutnya kita harus sering ke ruang baca atau perpustakaan. Dan kita juga pernah membuat tugas akhir atau membuat proposal di mata kuliah tertentu. Nah, ketika kita sudah serius mengerjakannya pada saat tugas-tugas itu diberikan oleh dosen di mata kuliah tersebut, maka itu bisa kita lanjutkan sebagai tugas akhir, skripsi, dan juga tesis. Nah, usahakan jangan jadikan formalitas untuk pengumpulan tugas saja. Karena ketika kita sudah memiliki ide dan topik pada saat tugas tadi, nah untuk skripsi dan tesisnya akan lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah menulis latar belakang. Jika kamu sudah selesai memilih topik, menetapkan judul, dan membuat latar belakang secara runtut dan ringkas, maka kita telah selesai 50% untuk dari proposal penelitian yang sudah kita rencanakan. Yang terpenting adalah tetap semangat dan warnai hari dalam membuat bab 1. Nah, tipsnya untuk menulis bab 1, ketika kita sudah menulis bab 1 dan mengerjakannya dan melalui hari-hari dengan mewarnai menulis bab 1, yang terpenting adalah kita selalu menulis setiap harinya. Progres yang sedikit pun tidak masalah. Yang penting harus konsisten dalam mengerjakannya. Bagaimana dengan weekend? Nah, di Sabtu Minggu kita harus melakukannya juga. Jangan lewati karena sekedar untuk merevisi atau mereview kembali apa yang telah kita tulis. Nah, terkadang ketika kita sudah menulis, itu ada perasaan galau. Apa ini topiknya kurang bagus? Apa kita perlu ganti topik lagi? Atau bagaimana? Nah, apa yang harus kita lakukan adalah menghadapi sedikit hambatan langsung untuk tidak bisa hambatannya itu untuk tidak semangat dan merasa topik bagus. Nah, jangan. Nah, itu harus kita lawan. Oleh karenanya, kita harus berpikir secara matang. Pikirkan solusi dan awal kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Karena ketika kita sudah mengulang lagi dari awal, mencari topik yang lebih bagus, itu akan take time dan kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, ada strategi dalam mencari referensi. Seringkali mahasiswa atau teman-teman dan Bapak Ibu itu melakukan pencarian langsung di Google. Langsung ketik keyword-nya, bagian judulnya, langsung ketik pengarangnya, langsung ketik tahun terbitnya. Nah, strateginya dalam mencari artikel atau jurnal-jurnal pendukung dalam penulisan tugas akhir, skripsi, dan tesis, kita harus melakukannya di pencarian database. Seperti ada ProQuest, ada Elsevier, kemudian kita bisa akses langsung di Scopus, tapi yang catatan yang open access.
Kemudian juga bisa di Oxford Journal dan juga Sage Journal. Nah, jangan lakukan pencarian referensi langsung di Google. Yang terpenting langsung di database-nya. Nah, selain itu, tidak usah pusing mencari artikel kualitas bagus berdasarkan keyword yang kita inginkan. Lihat saja daftar pustaka dari salah satu artikel utama yang kamu gunakan. Jadi, cari dulu top jurnal utama yang akan menjadi referensi kita. Misalnya terkait dengan breast cancer risk. Nah, kita cari dulu yang mana topik utama, yang mana jurnal utamanya. Nah, setelah dapat satu jurnal utama, kita bisa scroll ke bawah, lihat referensinya. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu juga bisa cari ini langsung ke daftar pustakanya, sehingga tidak perlu melakukan pencarian jurnal beberapa kali. Cukup lihat daftar pustakanya, sehingga nanti kita bisa menemukan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian kita. Nah, setelah mendapat jurnal, apa yang kita lakukan? Maka jangan biarkan tersimpan tanpa nama yang jelas. Seringkali kita memberikan nama, misalnya jurnal 1, 2, dan 3. Nah, strateginya dalam pengorganisasian referensi adalah kita memberikan nama jurnal yang sudah kita download dengan sistematikanya nama terakhir penulis, kemudian tahun, dan juga judul artikel. Nah, bagaimana ketika kita sudah menyimpan satu file tugas akhir, skripsi, dan tesis? Misalnya sudah selesai bab 1, kemudian ada revisi, kemudian ada lagi revisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, hindari memberi judulnya seperti bab 1, kemudian kita kasih bab 1 fix banget, bab 1 fix banget. Nah, ini jangan dilakukan lagi. Karena kita harus memberi tanggal, sehingga ketika kita melihat kembali file yang sudah tersimpan, itu sudah ada tanggal terakhir yang kita revisi, jadi lebih gampang untuk mencarinya. Nah, tips lainnya, jangan simpan file atau proposal kita atau nanti tesisnya dan tugas akhirnya di flash disk dan laptop. Cara yang paling gampang mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman semua sudah pernah melakukannya, seperti menyimpan file di Google Drive dan juga cloud dan sebagainya. Nah, yang penting lagi dalam penulisan tugas akhir, skripsi, dan juga tesis adalah penulisan daftar pustaka. Nah, jangan lagi menulis daftar pustaka secara manual. Ada banyak referensi untuk bagaimana cara menulis daftar pustaka yang lebih update secara otomatis, seperti dengan menggunakan aplikasi EndNote, kemudian menggunakan Mendeley, dan juga Zotero. Jangan nanti ketiknya secara manual, karena itu akan takes time dan membuat kita lebih lama dalam mengerjakannya. Nah, poin ketiga adalah pemahaman dasar metodologi penelitian dan juga statistik. Nah, hal ini penting karena ada satu bab khusus dalam tugas akhir, skripsi, dan juga tesis yang membahas metodologi penelitian. Apakah kita akan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif atau fokus kepada penelitian yang kualitatif. Nah, pengambilan sampelnya dengan metode apa? Apakah akan melakukan uji hipotesis, kemudian apakah melakukan pengambilan sampel dengan estimasi parameter. Bagaimana jumlah idealnya, itu juga harus kita pelajari. Tools uji statistik apa yang akan kita gunakan, apakah akan menggunakan Microsoft Excel saja dalam pengolahan data deskriptif, kemudian menggunakan SPSS, atau menggunakan Stata, R software, dan lain sebagainya. Nah, jangan remehkan mata kuliah metodologi penelitiannya. Jika sudah dapat di kampus ataupun diberikan dari pelatihan-pelatihan, maka ini sangat diperlukan. Bisa mengikuti bagaimana cara menganalisa data, itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Nah, yang keempat itu adalah attitude dengan dosen pembimbing. Nah, attitude dengan dosen pembimbing merupakan faktor eksternal dari penyusunan skripsi, tesis, dan juga tugas akhir ini. Nah, selain attitude dengan dosen pembimbing, ada juga bagaimana kita berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga faktor eksternal lainnya seperti peraturan kampus. Nah, dosen pembimbing itu bukan makhluk setengah manusia dan setengah malaikat pencabut nyawa. Penyebab utama tugas akhir, skripsi, tesis yang tak kunjung selesai, sehingga menyebabkan depresi pada mahasiswa.
Dosen pembimbing harus kita dekati, harus kita pahami bagaimana karakter dan kesibukannya, sehingga kita mudah untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Kemudian yang diperlukan dalam komunikasi dengan dosen pembimbing adalah etika. Perhatikan etika ketika berkomunikasi, baik itu secara langsung ataupun melalui via WhatsApp, SMS, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa tips komunikasi dengan dosen pembimbing. Yang pertama, itu dosen tidak hanya mengajar, pahami juga pola pekerjaannya. Boleh ketika nanti sudah mendapat dosen pembimbing profesor misalnya, atau juga yang sudah doktoral. Nah, kita harus kepo sedikit tentang bagaimana jadwal mengajarnya, kesibukannya apa saja, kemudian juga bisa ditanyakan kepada kakak kelas yang sudah memiliki dosen pembimbing yang sama dengan kita. Strateginya, mana cara pendekatannya. Kemudian juga bisa kita tanya sekretarisnya, kapan sebaiknya menghubungi dosen pembimbingnya. Jangan miss call ataupun WhatsApp berkali-kali. Mahasiswa harus sabar. Jika tidak dibalas, apa yang harus dilakukan? Kita bisa stay di tempat yang sekiranya beliau akan lewat. Di mana dosen akan lewat, dosen pembimbing kita, nah kita bisa stay di sana. Hubungi dosen pembimbing sebaiknya itu pada saat jam kerja saja, jangan di saat weekend. Nah, yang selalu dan terpenting adalah ucapkan maaf karena telah mengganggu waktunya. Inilah attitude ataupun etika ketika kita berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, terkait dengan peraturan kampus, di beberapa kampus ada syarat kelulusan seperti TOEFL. Nah, jangan ambil waktu yang mepet untuk mengikuti tes TOEFL. Siapkan jauh hari. Nah, di beberapa kampus juga ada pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, dan disertasi yang harus diikuti. Karena antara satu kampus berbeda dengan kampus lainnya. Nah, buat template-nya sesuai pedoman dari awal. Nah, beberapa kampus juga sudah memiliki template tersendiri dan bisa di-sharing ke mahasiswanya. Nah, jika tidak, kita bisa membuat template sendiri dan disesuaikan dengan sistematika atau panduan yang telah diberikan. Nah, faktor eksternal lainnya adalah teman. Teman adalah faktor yang mempengaruhi kita, seperti nanti akan mempengaruhi mood dan juga motivasi dalam menulis. Maka bergumpulah dengan teman yang memiliki target yang sama dan saling memotivasi satu sama lain. Ketika nongkrong, misalnya di coffee shop dan lain sebagainya, yang ditanya pertama kali adalah skripsimu sampai mana. Nah, senang-senang apakah tidak boleh? Boleh saja, tapi dikurangi. Tahan dulu dan fokus dulu terkait dengan target yang ingin dicapai. Nah, pendukung utama agar bisa lancar dalam menulis tugas akhir, skripsi, disertasi, yang pertama itu adalah letakkan HP dulu jauh-jauh, sementara waktu. Kurangi sosial medianya, tahan diri, dan fokus terkait dengan target yang ingin dicapai tadi. Apakah kita akan selesai dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, dan seterusnya. Nah, terakhir dan yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Minta diberikan petunjuk, lakukan yang terbaik, dan nanti berdoa kepada Tuhan biar Tuhan yang menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Minta restu dan doa dari orang tua. Nah, sekian dari saya. Pesan terakhirnya adalah don't give up, karena apa yang kita inginkan adalah apa yang menentukan kita di masa yang akan datang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Aisy sebagai moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali Kak Yora presentasi materinya yang disampaikan. Detail dan teknis sekali ya untuk tips dan trik yang diberikan kepada seluruh peserta. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita buka termin pertama untuk 2 penanya. Silakan untuk para peserta bisa raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom chat. Silakan. Mungkin sambil menunggu kita, mungkin saya mau menanyakan suatu hal ya Kak Yora.
sambil menunggu teman-teman peserta yang lainnya bertanya. Iya, Nah, Mbak. jadi kan kalau teman-teman mahasiswa, apalagi mahasiswa tingkat akhir yang mungkin kalau sarjana sudah di semester 8. Nah, dituntut mengerjakan skripsi. Nah, selain faktor-faktor yang tadi Kak Yora yang disampaikan oleh Kakak, biasanya mahasiswa itu, apalagi kalau cowok ya, biasanya faktornya yang dikeluhkan adalah, mager Bu, atau saya kebanyakan main game. Nah, itu gimana Kak solusinya? Mungkin Kak Yura bisa memberikan tips and trick. Oke, terima kasih Kak Aisy atas pertanyaannya, bagus sekali. Karena kan dari mahasiswa beragam sekali faktor eksternalnya, seperti main game, yang kecanduan main game atau akses sosial media yang seringkali di luar dari batasnya gitu. Nah, boleh saja nanti kita taginya mahasiswa tersebut, apalagi ya laki-laki khususnya, itu melakukan atau berkolaborasi dengan temannya. Karena kan tadi ada faktor eksternal seperti teman. Maka teman harus saling mengingatkan. Jadi kan kita ada peer group-nya. Beberapa dari mahasiswa itu punya peer group. Makanya harus memiliki peer group yang yang membawa ke arah positif gitu. Nah, peer group-nya dipilih sehingga ada memotivasi. Ketika nanti temannya mulai kecanduan main game atau sering mager pergi ke kampus, ada teman yang selalu mengingatkan dan mengajak ke arah yang lebih baik gitu. Karena kan ini lebih ke motivasi. Kalau tips dan triknya lebih ke personal. Setelah nanti semua strategi-strateginya diterapkan dalam penulisan, maka mahasiswa ataupun teman-teman sekalian itu balik lagi ke dirinya. Karena tidak bisa, si A dan si B akan sama strateginya, pasti ada bedanya gitu dalam penerapannya. Nah, yang terpenting itu adalah kolaborasi dengan teman sejawat tadi. Karena kan ngelihat teman yang udah selesai, kita pasti ada triggernya gitu. Akan tertrigger untuk bisa, saya juga mau selesai cepat gitu. Namun ketika itu tidak kurang juga, kita boleh lihat lagi, seharusnya nih saya selesai juga nih bareng, karena dia juga seangkatan gitu. Nah ya, ketika itu tidak cukup memotivasi, kita belum balik lagi ke diri, lihat lagi faktor internal tadi. Nah, motivasinya apa? Mau selesai kapan? Setelah ini mau ngapain? Setelah lulus, apakah akan menikah atau setelah lulus saya mau kerja atau tidak? Nah, itu juga bisa menjadikan motivasi kita untuk bisa mengatasi mager tadi dan kecanduan main game tadi gitu. Ya, terima kasih Kak Yor atas pemaparan jawabannya. Nah, masih kita tunggu ya untuk para peserta webinar pada pagi hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan ke pemateri kita yang sangat keren ini, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun raise hand. Ini sepertinya pesertanya malu-malu, Kak Yura. Iya, sepertinya Kak Aisy. Atau mungkin bingung juga, kenapa kok skripsi saya nih nggak selesai-selesai, tapi ya nggak tahu nih mau faktor yang mempengaruhinya apa. Iya. Mungkin karena beragam juga permasalahannya antar beberapa mahasiswa KIC gitu. Mungkin ada yang bisa sharing pengalamannya di kampus selama menyusun akhir atau skripsinya dan tesisnya gitu. Nah, kalau Kak Yura sendiri, waktu sarjana dulu kan saya lihat di PT-nya mengikuti UKM ya, Kak. Jadi ikut BEM, kemudian ada IAKMI. Nah, kan pasti sibuk kuliah, kemudian organisasi. Gimana yang apa yang Kak Yura lakukan ketika itu untuk bisa lulus tepat waktu, mengerjakan skripsi dengan baik, namun juga tetap aktif di organisasi mahasiswa.
Gimana Kak? Mungkin teman-teman di sini tuh anak organisasi ya? Nah, iya Kak Isi, mahasiswa di itu harus aktif juga, tidak yang kupu-kupu ya, kuliah pulang saja, karena ada poin juga untuk keaktifan mahasiswa. Nah, apalagi mahasiswa sekarang, pas itu kegiatan eksternalnya di luar kampus tuh lebih banyak dibanding nanti kegiatan yang di kampus juga. Nah, balance-nya mungkin kita balik lagi ke strateginya tadi, time management. Kan ada poin di mana kita harus mengatur waktunya. Target time management kita nih menyelesaikan proposal, tugas akhirnya, battle skripsinya, dan juga tesisnya itu berapa lama. Karena kalau kita fokus, biasanya semuanya bisa selesai gitu. Karena kan yang membuat lama adalah kita tuh fokus. Atau kita tuh di awal semangat, di tengah-tengahnya selesai gitu. Kemudian ataupun nanti di akhirnya balik lagi semangatnya. Nah, untuk mengatur itu kita harus punya time management. Oh, ketika kita sudah buat time manajemennya, ditempel di kamar ataupun nanti dibuat di laptopnya ataupun disimpan di file gitu. Nah, kita udah, oh ternyata nih saya mau selesainya 6 bulan kemarin. Kok setelah bulan kedua saya tidak lanjut lagi. Bulan ketiga tuh saya nggak ada progres apa-apa gitu. Nah, baiknya teman-teman juga membuat time management agar tidak ada yang tumpang tindih. Kuliahnya jalan, kegiatan ekskulnya jalan, nongkrongnya juga pun jalan gitu. Makanya kita harus punya cycle yang life cycle-nya itu yang berkualitas gitu, dipilih dulu. Teman-teman juga mempengaruhi faktor eksternal. Karena kalau kita pilih teman yang tidak support gitu, yang berbeda fokusnya dengan kita ataupun tamatnya lama dari kita, maka kita juga akan terpengaruh sedikit gitu. Karena pengaruh dari motivasi itu ada internal dan eksternal gitu. Teman-teman pasti tahu gitu. Kadang kita kemudian, kadang kita semangat dalam mengerjakan, namun kadang kita juga ini down gitu. Ada banyak faktornya gitu. Nah, maka perlulah semuanya itu saling berkaitan gitu. Ya, berarti memang sangat penting ya Kak untuk manajemen waktu bagi seorang mahasiswa tingkat akhir, apalagi Iya, untuk benar Kak. anak-anak organisasi yang Iya. aktif. Kita cek dulu apakah sudah ada yang menanyakan pertanyaan di kolom chat. Sepertinya belum ada yang bertanya di kolom chat, Kak, dan juga belum ada yang resen. Nah, mungkin hal yang ingin kita ketahui bersama, Kak. Jadi kalau untuk Kak Yora sendiri yang menempuh S1, S2 tepat waktu, motivasi apa sih yang terpenting bagi Kak Yora untuk segera menyelesaikan skripsi dan tesis? Oke, Kak Aisy. Balik lagi, kalau kita bahas tentang motivasi, kita bisa lihat di sini, di motivasi dan tujuan sebagai faktor internal dari penulisan skripsi ini. Gitu, teman-teman mungkin punya target sendiri dalam hidupnya. Gitu. Nah, pada saat dulu tuh saya sudah merencanakan beberapa target yang perlu dicapai dalam hidup gitu. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu juga sudah punya targetnya, misalnya setelah lulus S1 apakah mau bekerja dulu atau nanti langsung menikah ataupun bisa bergabung dengan organisasi pemerintahan lainnya ataupun lanjut studinya. Nah, dulu pengalaman saya setelah saya S1, saya sudah punya target-target yang ingin dicapai. Time manajemennya lagi, balik lagi ke sana. Saya punyanya ketika saya umur, misalnya telah lulus S1, kemudian saya lanjut ke S2, itu saya sudah targetkan di umur 26 atau umur 27 saya lanjut ke S2 dan selesai juga S2-nya gitu. Nah, kemudian saya juga bergabung bersama organisasi asing dan seperti NGO. Nah,
Setelah itu saya juga punya target untuk bisa bergabung dengan pemerintahan gitu. Jadi ada target-target dalam hidup. Nah, nanti teman-teman juga seperti itu. Time manajemennya dibuat. Setelah lulus pun, bahkan setelah selesai menyusun tugas akhirnya, skripsi dan tesis harus punya target-target gitu. Jangan setelah selesai ya udah selesai gitu. Nah, lebih baik kita punya tujuan gitu. Karena ketika kita semua berjalan tanpa tujuan gitu, berjalan tanpa arah seperti hidup seperti air mengalir saja, nah itu yang kurang bagus. Karena itu tidak baik juga. Kita tidak punya harapan, kita juga tidak punya motivasi untuk mencapainya. Ketika kita sudah punya tujuan, teman-teman sudah punya target, maka kita bisa mencapainya. Ada effort dan ada juga usaha untuk bisa mencapai itu. Gitu. Karena ketika berjalan, oh saya maunya selesai tepat waktu, skripsinya tugas akhirnya itu mau selesai tepat waktu. Tapi kita nggak punya targetnya, tujuannya nggak dibuat gitu. Nah itu yang harus dibuat gitu. Jangan sampai tidak punya target. Karena ketika berjalan tanpa arah, berjalan seperti air mengalir saja, itu tidak bisa mencapai hal-hal yang positif dalam hidup gitu. Pasti biasanya tuh teman-teman ataupun generasi milenial sekarang itu sudah punya target-target di hidupnya gitu. Iya, jadi menentukan target ya Kak, dan motivasi masing-masing mahasiswa tuh beda-beda juga. Iya benar Kak Isi. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Kak Rika Hernita. Saya izin bertanya, Bu, apakah dalam menyusun skripsi diwajibkan membuat kerangka pemikiran? Dan bagaimana tips untuk membuat kerangka pikiran tersebut? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Yora, silahkan. Ya, halo Kak Aisy, kedengeran? Ya, ya terdengar Kak Yora. Apakah suara saya juga jelas? Halo Kak Yora. Nah ini, baru kedengaran lagi Kak. Tadi Nah, ya sempat ya freeze. mungkin sinyalnya kurang ya. Nah, ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Pertanyaan yang pertama, izin membacakan dari Kak Rika Hernita. Saya izin bertanya, Bu, apakah dalam menyusun skripsi diwajibkan membuat kerangka pikiran? Bagaimana tips membuat kerangka pikiran tersebut? Nah, bisa langsung dijawab saja ya, Kak Yora, untuk pertanyaan pertamanya. Oke, terima kasih Kak Aisy. Ya, pertanyaan dari Kak Rika ya, Kak Rika Hernita. Nah, terkait dengan wajibkan membuat kerangka pikiran dan bagaimana tips untuk membuatnya ya. Nah, kerangka pikir itu atau kerangka teori atau kerangka nantinya akan lanjut ke kerangka konsep. Nah, seringkali menjadi perbedaan, ada perbedaan persepsi di sini Kak Rika. Kak Rika mungkin ketika penelitiannya kualitatif, maka yang sering kali disebut adalah kerangka pikir. Namun ketika nanti Kak Rika penelitiannya kuantitatif, maka yang disebut adalah kerangka teori gitu. Nah, untuk kerangka konsepnya lebih kepada variabel yang akan kita teliti. Nah, Kak Rika juga bisa membuat kerangka teorinya bagaimana atau kerangka pikirnya bagaimana, boleh dengan membaca jurnal tadi. Nah, tadi kan ada tips untuk bagaimana mengakses jurnal sesuai dengan database-nya, bukan langsung di search engine seperti Google. Nah, kita harus langsung masuk ke database-nya. Yang free access dulu aja. Banyak sekali, nanti bisa langsung seperti Sign Direct ataupun Elsevier. Dan nanti bisa langsung akses di sana jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian Kak Rika. Nah, setelah dapat jurnal tersebut dibaca apa aja. Misalnya jurnal A ada variabelnya 5, jurnal B ada variabelnya 3. Nah, kerangka teori dari jurnal tadi
kita bisa buat variabel-variabelnya digabung. Kemudian ada jurnal satu lagi yang mungkin variabel kita ada lebih dari satu, digabung juga. Setelah itu Kak Rika bisa bikin di bawahnya bahwasanya itu ada modifikasi dari jurnal A, B, dan C. Nah, kerangka pikirnya tidak hanya dari satu sumber. Tapi kebanyakan boleh saja menggunakan kerangka pikir dari teori yang sudah ada, dari buku-buku. Misalnya dari yang paling fenomenal itu misalnya teori perilaku kalau di kesehatan ya. Nah, dari Noto Atmojo. Nah, bisa nanti dari teori-teori itu, ada satu teori dari Noto Atmojo langsung kita plug bikin di kerangka pikir. Boleh saja, tapi cantumkan sumbernya. Kalau ada dari jurnal tadi boleh. Jadi nanti tulisnya adalah modifikasi jurnal A, B, dan C gitu Kak Rika. Untuk kerangka pikir, baik itu kerangka teori. Paling bedanya adalah penulisannya di proposal ataupun penelitiannya nanti di tugas akhir dan juga tesisnya. Ada kerangka pikir dan juga kerangka teori. Nah, lanjut kerangka konsepnya, nanti pilih variabel yang benar-benar akan di Kak Rika teliti gitu. Udah Kak Aisy. Ya, terima kasih Kak Yura atas jawaban dari Kak Yura. Nah, begitu ya Kak Rika, semoga menjawab dan membuat mendapatkan insight baru untuk Kak Rika. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Salsabila Kak Yura. Jadi Salsabila ini menanyakan tentang penyusunan jadwal skripsi yang sistematis dan dalam waktu yang relatif singkat Kak Yura. Bagaimana tipsnya? Oke, Kak. Terima kasih Kak Isi. Nah, pertanyaan dari Kak Salsabila ya. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan sistematika untuk waktu yang relatif lebih singkat. Nah, kita kaitkan lagi ke time management tadi Kak Salsa. Kak Salsa bisa lihat misalnya ada time managementnya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan gitu. Nah, ketika kita sudah bikin time management yang tadi, kita bisa menentukan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat. Dalam 1 bulan itu, apa yang ingin dicapai. Gitu. Ketika sudah bikin per bulan, per minggu dari 3 bulan, misalnya targetnya, itu akan lebih sistematis. Ada target yang ingin dicapai, misalnya minggu pertama, mau bab 1 aja. Minggu kedua, itu untuk revisi bab 1. Minggu ketiganya setelah revisi bab 1, kita bisa melakukan pencarian untuk literatur bab 2, tinjauan pustakanya. Minggu keempat, kita boleh menulis bab 2. Nah, biasanya lebih text time-nya di bab 2, karena harus melakukan teori, kolaborasi teori. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Kak Rika. Ada kerangka teori dan juga kerangka konsepnya yang harus kita buat di bab 2, misalnya ditanya pustaka. Nah, ketika sudah ditulis bab 2-nya, butuh misalnya waktu 1 bulan, di bulan kedua, di bulan ketiga, Kak Salsa bisa fokus ke metodologi penelitiannya. Metodologi penelitiannya apa yang ingin kita rancang gitu. Tapi ini kita sudah melakukan elaborasi topik ya di bab 1 tadi, catatannya seperti itu. Nah, ketika sudah memiliki target yang 3 bulan tersebut, tipsnya tetap balik ke tadi, yang materi tadi. Kita harus fokus ke tujuan dan targetnya tadi. Motivasinya boleh saja, karena kan namanya saja kita manusia. Nah, kita ada down-nya, ada pada saat yang semangat berapi-api sekali, kan kadang juga pada saat down males magernya minta ampun. Nah, kita harus cari apa aja sih motivasi eksternal yang bisa membuat kita lebih baik gitu. Kalau bahasa psikologinya kan teman-teman dari psikologi juga ada, itu kita harus cari coping stress-nya apa aja gitu. Karena ketika kita stuck di satu, oh ternyata bab 1-nya banyak sekali revisinya, dosbingnya banyak maunya gitu. Kita stuck aja di sana, jadi tidak ada motivasi apa-apa, nah itu yang bikin lama. Jadi coping stress-nya harus dicari gitu strateginya. Oke, Kak Aisy. Ya, terima kasih Kak Yura atas penjelasannya. Semoga penanya yang kedua tadi sudah mendapatkan poin atau clue pentingnya. Nah, untuk kita memasuki pertanyaan ketiga Kak Yura. Tentang parafrasa. Ini hal yang mungkin
dirasa sulit oleh mahasiswa pada umumnya. Iya, Bagaimana cara atau tips membuat parafrase dari artikel maupun buku yang kita rujuk? iya benar sekali Kak Aisy. Parafrase ini benar gitu. Sangat penting dalam menulis karena menulis memang sederhana, namun memparafrasekannya inilah yang sangat membutuhkan waktu. Nah, beberapa dari kita sudah memiliki budaya yang seringkali copy paste gitu. Misal setelah baca, oh ini bagus, blog diambil. Terus nanti dari oh ini jurnal ini bagus, blog diambil, digabung. Terus nanti tiba-tiba dibaca dosennya kok ini nggak nyambung karena apa kita copy paste gitu. Nah, membiasakan karena sudah terbiasa copy paste, maka kemampuan kita untuk menarasikan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita lihat, nah itulah yang berkurang. Bagaimana tipsnya? Untuk satu kalimat, misalnya terkait dengan jurnal, misalnya fokusnya adalah tentang cancer. Baca jurnalnya tentang cancer. Fokus penelitiannya, lihat dulu. Baca dari jurnal A, B, dan C, kemudian tarik kesimpulannya apakah sama gitu. Jangan baca, oh jurnal A satu aja, terus nanti tulis. Bukan begitu strateginya. Baca dari 1, 2, dan 3, minimal 3 jurnal, baru nanti diparafrasekan. Kebanyakan dari kita hanya membaca satu jurnal selesai, terus kita parafrasekan. Nah, itu yang harus dirubah polanya. Nah, sebaiknya tuh baca minimal 3 jurnal. Setelah baca 3 jurnal, lebih pun lebih bagus. Nah, nanti kita bisa menarasikan kembali dengan bahasa sendiri, seperti menarik kesimpulannya. Ketika kita hanya membaca sedikit hanya satu jurnal, nah itu yang membuat kita kekurangan dalam melakukan parafrase. Sebaiknya tidak stuck di satu aja gitu. Teman-teman bisa lihat orang yang biasa menulis itu tidak didapat secara instan, butuh proses untuk bisa menulis atau menjadi penulis. Teman-teman penulis itu biasanya sering membaca, budaya membacanya lebih sering daripada kita yang background-nya bukan penulis gitu. Nah, ketika membaca menjadi kebiasaan, maka memparafrasekan satu kalimat pun sudah terbiasa gitu. Itu tipsnya untuk Kak Mustika ya. Ya, terima kasih Kak Yora. Nah, semoga ini memotivasi peserta juga untuk semakin banyak membaca agar bisa mudah dalam menulis skripsi ataupun tesis. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini sedikit sentimental. Ini izin bertanya, Bu, bagaimana cara menghadapi dosen yang susah dihubungi dan ditemui? Terima kasih, Bu. Nah, ini gimana, Kak? Kita sebagai dosen. Iya, Kak Aisy, ini pertanyaan yang sangat apa ya, sangat sentimental gitu. Nah, untuk Kak Farhan ya, Prasetya Farhan. Nah, mungkin ini case-nya tidak hanya di Kak Prasetya Farhan saja, banyak case-nya di teman-teman yang lain mungkin sudah menemui itu case-nya. Nah, strateginya kita bisa, kalau saya bicara strategi klasiknya ya berdoa kepada Tuhan, yang seperti tadi poin terakhir kita harus berdoa dan nantinya minta restu ke orang tua, mungkin itu akan mempermudah lancar proposal ataupun skripsi dan tugas akhirnya serta tesisnya. Namun kita bicara strategi yang ilmiah, ketika kita menghubungi dosen yang sulit ditemui, dosen yang susah untuk diajak komunikasi, terus ketika kita WA slow respon, terus nanti ketika kita temui sibuk, terus nanti ketika kita cari lagi, oh saya ini nggak bisa ditemui. Nah itu memang beberapa dosen ada yang seperti itu, ada yang kurang apresiasi dalam penulisan tugas akhir mahasiswa. Nah strateginya mungkin Kak Farhan bisa mendekati lewat mahasiswa yang lain. Saya sering temukan case-nya. Ketika dosen punya interest kepada satu orang mahasiswa, maka dia akan lebih risiko ke mahasiswa A. Strategi lainnya, Kak Farhan bisa mendekati mahasiswa yang juga satu bimbingan. Gitu. Jadi tidak hanya personal datang gitu. Ketika kita tidak direspon, kita bisa tanya mahasiswa yang bimbingan yang sama dengan kita,
gimana direspon atau tidak gitu. Ketika tidak juga, maka strateginya datangnya follow up-nya tidak hanya personal, kita harus follow up bersama gitu dengan teman-teman sejawat tadi gitu. Nah, ketika nanti tidak juga bisa ditemui, ada rules di beberapa kampus, itu ada peraturan dosen yang tidak bisa ditemui atau dosen yang slow respon, itu setelah beberapa kali dihubungi mahasiswa, mahasiswa berhak untuk mengganti dosen pembimbingnya gitu. Itu tergantung dari rules dari beberapa kampus. Saya pernah di beberapa kampus, di satu kampus itu memperlakukan hal seperti itu. Ketika dosennya sibuk riset ke luar negeri dan susah ditemui, dia dengan sangat sportif mengganti dosennya gitu. Karena mahasiswa juga punya target tamatnya kapan, karena biaya kuliah yang juga mahal, kemudian target-target umur yang sudah ditentukan, nah itu juga menjadi prioritas gitu. Nanti Kak Farhan bisa melakukan lobby kepada pihak kampus kalau untuk strategi yang kedua tadi gitu. Nanti kampus yang akan atau fakultas yang akan bertindak untuk hal-hal seperti itu gitu. Nah, terima kasih Kak Yora atas jawabannya. Nah, semoga Kak Farhan bisa mengambil atau mengaplikasikan beberapa triks dan ini ya, tips untuk menemui dosen agar bisa lancar bimbingan skripsinya. Nah, kita lihat lagi apakah ada pertanyaan lagi. Tadi dari Kak Farhan ternyata pertanyaan terakhir Kak Yora. Oh iya Kak Isi. Ya. Jadi sebelum kita tutup mungkin Kak Yora ada pesan dan nasihat yang disampaikan, closing statement Kak, biar menyemangati teman-teman pejuang skripsi ini. Closing statement-nya ya Kak Isi. Nah, bagi saya dan juga yang sudah pernah melewati, saya hanya sharing pengalaman, sharing bagaimana effort untuk bisa mencapai target-targetnya gitu. Karena jika akan sharing, saya juga pada saat penyusunan tesis kemarin waktu di kampus itu juga punya struggle sendiri gitu. Apa yang dialami Kak Farhan tadi, saya juga alami pada saat penyusunan tesis gitu. Tapi dalam konteks dosennya itu sibuk gitu, sibuk riset ke luar negeri gitu. Nah, namun jangan pernah putus asa, jangan menyerah. Itu saja pesannya. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah dan putus asa. Karena apa? Karena ketika kita sudah tidak punya harapan, kita sudah tidak punya target dan tujuan untuk yang bisa dicapai, maka semuanya berakhir gitu. Endingnya di sana gitu. Tidak ada yang bisa membuat kita lebih baik selain dari diri kita sendiri gitu. Motivasinya digunakan, baik motivasi internal ataupun eksternal gitu. Karena generasi milenial sekarang itu banyak sekali faktor eksternal seperti yang Kak Aisy bilang tadi. Faktor eksternal yang mempengaruhinya untuk bisa berubah motivasinya itu sangat banyak gitu. Maka yang terpenting adalah jangan menyerah, motivasinya itu yang harus ditingkatkan, baik internal dan eksternal gitu. Ya, terima kasih atas closing statement-nya Kak Yora. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya yang disampaikan. Masya Allah, materinya sungguh luar biasa, teknis dan detail. Nah, terima kasih Kak Yora atas pemaparannya. Mungkin semoga kita bisa bertemu di lain sesi dan kesempatan. Ya, terima kasih Kak Aisy. Ya, terima kasih Kak Yora. Baik, untuk seluruh peserta, sudah usai sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab dari acara kita pada hari ini. Saya moderator Aisyah Rahmania. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan ataupun tutur kata yang salah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kembali kepada MC kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yora, Kak Veronia Yorasaki, dan Kak Aisy sebagai narasumber dan juga moderator pada webinar kita kali ini yang berjudul Tips Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi
dan tesis dan berkualitas. Semoga dengan mengikuti webinar ini kita dapat mengetahui dan juga memahami cara menyelesaikan tugas akhir, skripsi, dan tesis dengan berkualitas dan juga tepat waktu, sehingga kita dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar diploma kita, sarjana maupun magister nanti. Selanjutnya terima kasih kepada Cluster Educational yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar kita, dan juga terima kasih kepada Safety Training Institute, PT Cendekia Solusi Nusantara, Nabil Engineering Consulting, dan Jurnalisius yang telah mensponsori kegiatan webinar kita pada hari ini. Mungkin ada sedikit informasi bagi teman-teman peserta webinar semuanya. Izin share screen. Mungkin izin share screen dulu kepada teman-teman peserta webinar semuanya. Ada sedikit informasi dari Jurnalisius bagi teman-teman yang ingin atau sedang mengerjakan tugas akhir. Dari Jurnalisius menyediakan layanan asistensi berupa analisis data menggunakan aplikasi SPSS, lalu publikasi jurnal nasional dan internasional, dan juga transaksi artikel. Untuk informasi lebih lanjut, bagi teman-teman bisa menghubungi kontak person dengan nama Yola dengan nomor yang ada pada flyer. Selanjutnya bagi teman-teman yang berminat menjadi ASC Officer, dari Safety Training Institute juga mengadakan ASC Officer Development Program selama 2 hari, yaitu tanggal 26 hingga tanggal 27 November 2022, dengan materi yang diajarkan yaitu salah satunya manajemen risiko, prosedur ketiga, safety talk, dan 5S dan 5R, yang nanti dari materi ini akan dari teman-teman yang ingin mengikutinya akan mendapatkan 16 sertifikat dan juga soft copy materi. Bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi kontak person di atas, kontak person pada flyer berikut. Baik, mungkin sebagai kenang-kenangan untuk kita bersama, dari teman-teman semuanya, mungkin dari Kak Yora, dari Kak Aisy juga bisa menghidupkan kameranya, dan teman-teman yang lain bisa menghidupkan kameranya. Kita sesi foto bersama dulu. Mungkin bisa dihidupkan dulu kameranya, teman-teman. Dan juga dipasang, digunakan background dari kelas Tero untuk webinar kali ini. Oke, izin saya screenshot. 1, 2, mungkin di post senyum dulu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar semuanya yang telah hadir pada hari ini. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa follow Instagram Kelas Tero dan subscribe YouTube channel Kelas Tero. Untuk materi akan dikirim sekalian dengan sertifikat, sedangkan video rekaman akan diupload di YouTube channel Kelas Tero. Untuk link presensi, mungkin bisa dilihat pada kolom chat, baru dikirimkan. Dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Nanti untuk link asensi bisa dilihat di kolom chat dan bisa diisi dengan link Google Form yang telah ditampilkan. Baik, sebelum menutup acara ini, izinkanlah saya berpesan kepada hadirin teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya melalui satu pantun berikut. Jamaah haji datang dari Kenya, setelah haji pergi membeli kurma. Rajin-rajinlah mengerjakan tugas akhirnya untuk memperoleh gelar di belakang nama. Baik, saya Muhammad Zaki Farhan sebagai MC mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.